Baik, sahabat pejuang di seluruh tanah air, alhamdulillah kita kembali bertemu lagi nih. Tadi ada gangguan teknis beberapa saat yang lalu, nggak apa-apalah, mudah-mudahan ini pertanda baik. Jadi melihat ada gangguan tadi saya langsung ingat dengan salah satu teman dari Banjar Patombang yang ada di Ciamis ini. Suatu ketika saya diundang ke sana, dia bilang ada kendala teknis gini. Jadi penitiannya itu nggak nyaman sendiri ketika ada masalah itu. Langsung bilang, Bang, nggak apa-apa ya, ini kan perjuangan. Nah kira-kira seperti itulah, nggak apa-apa kan, ini nyebutnya perjuangan. Nah jadi nggak perlu khawatir, di sini semuanya aktivis. Saya tahu ada aktivis politik, aktivis kampus, dan tamu yang ada samping saya ini saya tahu persis, beliau juga adalah seorang aktivis mahasiswa di masanya. Jadi saya nggak nyaman kalau manggil Bapak, karena saya lebih enak manggil Bang gitu. Kenapa Bang? Satu, ada hubungan emosional yang sangat dekat ya. Karena kami sama-sama di organisasi yang sama, dulu saya juga di HMI, beliau adalah senior saya. Kita biasa manggil Bang. Jangan-jangan teman ada yang berpikir, wah ini Bang Aswandi ini pasti manggil Bang Ka'ban ini gara-gara ada ini nih, apa namanya, sama-sama HMI. Oh enggak, ini enggak ada sama sekali. Di HMI itu kita tunduk kepada nilai, bukan gitu Bang? Betul. Bukan tunduk kepada sosok. Kalau sosok sudah tidak bernilai, tidak perlu lagi kita ikuti, kira-kira gitu loh Bang ya? Iya. Baik, jadi Bang Ka'ban sudah mengatakan mau enggak ada kita ini apa namanya, hubungan apa namanya, nepotisme, oh enggak. Tapi semata-mata karena kapasitas beliau, dan kita undang kemari untuk membicarakan, memberi wawasan kepada teman-teman tentang bagaimana prospek industri kehutanan di Indonesia itu. Bang Ka'ban, jadi inilah media kita ini Bang. Jadi media ini sebenarnya kita adakan untuk mengkonsolidir teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia. Harusnya acara besar ini kita buat dalam suatu lapangan besar atau seperti di Gelora Bung Karno untuk menghadirkan teman-teman itu. Yeah. Tapi kan perlu waktu, perlu biaya, dan kita memerlukan benar-benar persiapannya khusus, sulit untuk kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita adakan forum semacam ini, media inilah untuk mengkonsolidir, menyatukan teman-teman yang ada di seluruh tanah air. Nah kemudian yang kita bicarakan apa? Karena core penonton kita ini, teman-teman kita ini adalah teman-teman latar belakang pengusaha, apakah pengusaha startup yang sedang growing ataupun yang sedang bermasalah, jatuh, bangkrut, terlilit utang dan lain-lain. Kemudian terutama juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin jadi pengusaha. Hari ini entrepreneurship itu betul-betul menjadi sebuah daya tarik dan media ini menjadi pilihan untuk mengenal tentang entrepreneurship itu. Jadi tidak semata tentang entrepreneurship yang kita bicarakan, tetapi kita bicarakan persoalan-persoalan bangsa. Nah hari ini kita undang Bang Ka'ban ini untuk membicarakan tentang problem, salah satunya problem kehutanan, karena kita tahu dulu Bang Ka'ban pernah di sana selama 5 tahun. Dan mesti seluk-beluk kehutanan itu Bang Ka'ban pasti tahu. Nah kira-kira seperti apa sebenarnya Bang wajah hutan Indonesia itu sebenarnya kalau dilihat dari prospek industri kehutanan di Indonesia? Ya sebenarnya gini, kalau kita belajar basic ilmu ekonomi itu kan faktor produksi yang pertama itu kan masalah lahan ya, masalah land. Nah kalau kita bicara tentang land ini, hutan kita itu arealnya hampir 137 juta hektar. 137 juta hektar. Jadi kita bisa bayangkan, ya 137 juta hektar luas kawasan hutan Indonesia ya. Jadi arealnya, kita bicara tentang arealnya. Nah ini menunjukkan potensi yang sangat dahsyat, karena di dalam hutan itu selain di atasnya ada timber dan non timber, sedangkan di bawahnya itu banyak mineral-mineral pertambangan yang boleh dikatakan itu punya nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Nah kita ambil contoh misalnya satu negara di Skandinavia hanya dengan 27 juta hektar, ya, hanya dengan 27 juta hektar hutan di Finlandia itu mampu mengangkat income per kapita mereka itu hampir mendekati $40.000 US per tahun. $40.000 US. Bayangkan, itu dengan 27 juta hektar. Dan hampir 50%, ya, lebih dari 50% penerimaan negara itu berasal dari kayu, dari hutan. Dan kita tahu Finlandia ini salah satu negara Skandinavia yang paling kaya dan paling sejahtera, karena di sana warga negara manapun kalau datang ke negara itu sekolah sampai S3 gratis.
mau ambil program studi apa saja. Sakit juga diberikan fasilitas yang sama, fasilitas seorang petinggi dengan rakyat biasa itu sama mewahnya. Gitu. Wah, luar biasa ya. Itu kenapa? Karena kontribusi dari sektor kehutanan. Padahal hutan di Finlandia itu karena mereka memang sudah mengkonsolidasinya 200 tahun yang lalu. Ya, jadi sejak 200 tahun yang lalu mereka sudah mengkonsolidasi hutan mereka. Jadi itu kalau ditanam tahun 2010, itu panennya tahun 2070. Boy, 60 tahun. 60 tahun. Cina hari ini sudah menanam hampir 20 juta hektar. Mereka menanam. Ya. Nah, Indonesia dengan 137 juta hektar, itu hutan tanamannya sampai hari ini tidak terkonsolidasi dengan baik. Kalau boleh dikatakan hutan tanaman kita itu masih di bawah 5 juta hektar, masih sekitar 3,5 juta. Nah, kita bisa bayangkan itu baru dari forest plantation ya, belum dari hutan alam, belum lagi tadi saya katakan masalah produk-produk non timber. Nah ini jadi ada potensi besar yang selama ini kita abaikan. Jadi Indonesia mengabaikan potensi yang dia miliki yang dapat mengempower, memberdayakan kemakmuran negaranya. Nah, kita selama ini menjadikan hutan itu menjadi terdakwa. Betul. Jadi hutan kita itu menjadi terdakwa dan kadang-kadang ini dimainkan oleh LSM internasional, ya kan? Iya. Jadi seakan-akan hutan kita ini menjadi sektor yang terhukum. Nah, ini menurut saya harus ditepis dan karena ini harus menjadi potensi sumber daya ekonomi yang saya katakan tadi sangat luar biasa. Kenapa saya katakan? Kita ini diberi keunggulan alam, yaitu karena kita musimnya itu hanya 2, kemarau dan musim hujan. Cina itu 4 musim, Finland itu 4 musim. Kenapa di Finland itu lama pertumbuhannya? Karena musim, lambat pertumbuhannya. Di kita, tanaman-tanaman seperti yang ada di sana itu 5-6 tahun sudah bisa panen. Jadi kalau di sana itu 60 tahun baru bisa panen, di sini sudah bisa 5-6 kali panen. Jadi itu yang harus kita lihat. Begitu juga misalnya kalau kita ambil kayu-kayu yang istimewa, seperti kayu-kayu katakanlah tanaman meranti. Ini komoditi yang sudah dikenal oleh dunia itu ribuan tahun yang lalu, bukan ratusan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu orang sudah kenal kayu tropis. Ya. Jati kayak gitu. Ya, seperti jati kita, merbau kita dan sebagainya, keruing dan sebagainya. Bahkan katanya perahu Nabi Nuh itu dibuat dari jati dari Indonesia, wallahu alam. Yang jelas Belanda itu makmur dari alam kita lah, termasuk mengeksploitasi hutan-hutan kita. Jadi sekarang ini tinggal bagaimana perhatian ke sektor kehutanan ini dengan memberikan dukungan mulai dari kebijakan sampai instrumen masalah pembiayaan misalnya. Bang, apa yang salah bahwa ketika hutan kita itu menjadi terdakwa? Sementara orang lain bebas-bebas saja mengelola hutannya seperti orang-orang di Eropa sana itu. Ya gini, saya melihat pengalaman saya, ketika kita banyak mengalami illegal logging, semua orang mengecam dan menghujat. Tapi ketika illegal logging itu bisa diatasin, itu tidak ada yang memberikan apresiasi. Contoh hari ini, pada periode 2004-2009, saya keliling hampir ke seluruh dunia dalam arti kata untuk melihat perkembangan bagaimana dunia mengapresiasi hutan Indonesia. Nah, setelah kita adakan perjanjian kerjasama, maka waktu itu semua memban, artinya semua kayu Indonesia itu ban, artinya tidak boleh masuk karena dianggap semua ilegal. Nah, tapi begitu kita atasi, dan sekarang ini dunia hari ini ya, Uni Eropa, Australia, Amerika, Cina itu sudah mengakui ya bahwa Indonesia ini punya apa yang disebut dengan SPLK, sertifikat
verifikasi legalitas kayu. Jadi semua kayu Indonesia yang keluar dari laut Indonesia, ya dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia itu sudah dijamin legal. Legal. Ya, dijamin legal. Ya, itu diakui oleh dunia. Karena kita sudah buat sistem. Jadi dari mana kayu itu diambil, lokasinya semua sudah terdata. Ya, jadi ada satu sistem yang sudah dibangun dan SPLK itu menjadi penjamin satu-satunya. Ketika itu pada masa Abang nggak itu? Iya, jadi inilah satu-satunya yang menurut saya hasil dari sebuah operasi illegal logging yang kemudian dunia mengakui kayu kita. Tapi sayang, pada saat kayu-kayu kita itu diakui oleh dunia, pada saat yang sama industri kehutanan kita itu mengalami penurunan. Ya, penurunan produksi. Kenapa? Karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Contohnya misalnya? Nah, misalnya gini, program revitalisasi industri kehutanan itu tidak jalan. Ya, jadi merevitalisasi industri kehutanan itu tidak jalan. Nah, padahal kita bisa tahu hari ini di sepanjang Pulau Jawa, ya masyarakat yang menanam katakanlah sengon, kemudian jati, itu mereka lebih senang menanam lahan mereka itu dengan sengon dan jati daripada menanam padi. Oke. Kenapa? Karena dia dengan menanam sengon, hasilnya itu bisa 4 kali lipat daripada menanam padi di sawah. Tapi pada sisi lain kan memukul industri. Nah, tapi pada saat yang sama industri kehutanan kita secara nasional yang tadinya ada 280 perusahaan, sekarang yang aktif hanya sekitar 30% saja. Nah, kalau tadi Finland itu mereka dengan 27 juta hektar bisa menghasilkan hampir 98 juta kubik kayu per tahun, kita dengan 137 juta hektar itu per tahun hanya ya tidak sampai 20 juta kubik. Kalau sayang, jadi tidak produktif. Kita punya lahan luas tapi tidak produktif. Katakanlah yang kita alokasikan ini kawasan-kawasan hutan-hutan produksi saja misalnya. Nah, tapi ini karena tidak ada kebijakan yang memperhatikan ini secara khusus dan lebih banyak terperangkap kepada isu-isu lingkungan, akhirnya ini jadi korban. Gitu. Oke, itu memang sebenarnya isu lingkungan itu sengaja dimainkan untuk membuat posisi Indonesia nggak bergerak. Saya melihat ada indikasi itu. Jadi isu lingkungan terhadap kehutanan itu adalah pelemahan, ya, pelemahan posisi Indonesia untuk menggerakkan sektor kehutanannya di bidang industri. Padahal ini sangat dibutuhkan. Ya, dunia sangat memerlukan. Kenapa orang melakukan penyelundupan? Karena memang dia dibutuhkan. Ya. Jadi jenis-jenis kayu kita itu sudah diakui kualitasnya gitu. Ya, jadi sayang ini itu baru sektor yang baru sektor timbernya, belum lagi yang non timber. Yang non timber itu katakanlah dari segi ekowisata kita potensinya itu kan belum ditangani secara serius. Ada didorong-dorong tapi tidak disupport dari segi finance. Oke, ini kan orang nggak tahu Bang. Jadi saya misalnya sebagai orang awam saja ya, tidak tahu sebenarnya ada apa aja di balik hutan itu yang bisa kita usahakan. Tadi Abang bilang tidak hanya sektor perkayuan, ada ekowisata atau apa saja misalnya di dalam yang bisa kita gali untuk sebagai sebuah industri di dalam hutan itu. Ya kalau mau kita lihat kan begini, pangan. Ya, hari ini kita semua resah dengan cadangan pangan. Nah di dalam kawasan hutan kita itu lebih dari 2 juta hektar, ya bayangkan lebih dari 2 juta hektar cadangan pangan nasional yang bisa kita develop menjadi satu bidang kegiatan yang membangun ekonomi rakyat, membangun perindustrian yang betul-betul Indonesia. Misalnya apa? Sagu. Hari ini orang tidak pernah berpikir tentang sagu, padahal ekspor sagu kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Negara konsumennya kita lihat Cina. Cina dengan penduduk yang sudah 1,4-1,6 miliar. Kemudian Taiwan, Korea Selatan, kemudian Jepang dan sebagainya. Itu saja sudah hampir 2 miliar. Padahal potensi sagu kita ini itu untuk pangan itu karena dia punya karbohidrat. Ya. Dengan 2 juta hektar yang selama ini disia-siakan, tidak di-maintain sama sekali. Padahal industri sagu ini
saya kira juga bisa mengimbangi impor kita terhadap gandum. Ya. Oke. Nah ini tinggal bagaimana diversifikasi. Nah, jadi hutan sagu kita ini hampir 2 juta hektar. Terutama Indonesia Timur lah ya. Indonesia Timur, ya, dan dia sustain, ya, dia berkelanjutan. Dia cukup satu rumpun dengan 8 pohon saja, itu sampai kiamat akan terus regenerasi. Jadi tidak perlu ada penanaman baru, dan tidak perlu merusak lingkungannya, tapi kita bisa bangun industrinya. Oke. Dan kita tahu sagu ini juga kalau mau dikembangkan, selain dia untuk cadangan pangan, dia juga berpotensi untuk bangun etanol. Saya kira itu orang-orang kimia paham. Oke. Ya. Nah ini di depan mata, ya. Tapi kita biarkan. Dan Indonesia memiliki hutan tanaman sagu terluas di dunia. Bayangkan, ya, yang sudah tanam. Ya. Jadi hutan-hutan tanaman sagu terluas di dunia. Nah ini tidak pernah dikembangkan, tidak pernah dipikirkan bahwasanya ini bisa menjadi potensi untuk menopang kerisauan tentang cadangan pangan. Oke. Ya, apalagi kalau misalnya ada kebijakan yang serius ini, kalau misalnya pemerintah sekarang misalnya mau mendiversifikasi, penggarapan sektor sagu ini saya katakan luar biasa. Ya. Nah, dan saya kira banyak para pengusaha yang tidak tertarik dengan sagu ini, ya padahal ini industrinya bisa dibangun. Ya kita selama ini punya katakanlah sawah berjuta-juta hektar, tapi pabrik huller rice-nya tidak ada yang buatan Indonesia kan. Betul, betul. Ya. Itu sebuah buatan Jepang, buatan Taiwan. Nah tapi kalau saya melihat bahwa sagu ini kalau memang betul diperhatikan untuk cadangan pangan, angka pertumbuhan kita sangat tinggi, ya kan? Ya. Pertumbuhan penduduk kita sangat tinggi. Kemudian perut orang Indonesia sekarang sudah banyak terperangkap dengan gandum. Ya hampir semua anak mahasiswa itu tiap hari bersentuhan dengan Indomie. Ya, itu semua impor. Ya, kenapa kita tidak mulai melakukan semacam diversifikasi, ya, kombinasi, memanfaatkan, menumbuhkan industri sektor sagu. Ini dalam kawasan hutan. Oh iya. Tapi ada masalah, begini Bang, maksud saya itu, bahwa orang kita itu kan seolah-olah kalau berbicara tentang hutan, hanya nebang, tidak menanam. Sehingga kesan orang kan, wah ini kerusakan lingkungan karena penebangan, deforestrisasi dan lain sebagainya. Nah ini yang selalu diekspos dan dimainkan oleh media-media plus atas permainan lembaga-lembaga asing. Kenapa hal ini tidak dilakukan? Jadi begini, ini kita masih melihat masa lalu. Ya, masih masa lalu. Sekarang dengan sistem SPLK itu orang tidak bisa lagi sembarangan menebang. Karena tonggak kayunya pun terdata. Ya. Okay. Jadi kayu itu di mana diambil itu pasti ketahuan dengan SPLK yang ada sekarang ini. Ada riwayatnya. Ya, jadi pasti ketahuan. Ya. Kalau mau dioplos dari tempat lain juga pasti akan ketahuan. Artinya sistem sudah terbangun. Ya, sudah dibangun. Ya. Jadi ada pembangunan sistem terhadap. Nah, kemudian ini tentu saya harus optimis, ya, harus optimis bahwa dengan pola penebangan yang terkontrol dengan kayu yang dijamin legalitasnya dan jangan lupa ya, itu kan namanya sertifikat. Ya kan, verifikasi. Jadi verifikasinya itu. Jadi kalau tanpa proses verifikasi tidak akan mungkin keluar sertifikatnya. Oke. Ya, kemudian masalah legalitas itu adalah areal yang diambil itu apakah areal yang memang sudah sesuai dengan plot peruntukan pemanfaatannya. Jadi saya kira itu dia sudah satu kesatuan. Nah, ini menurut saya ini sebuah terobosan dari hasil sebuah pengalaman panjang kita ketika kita berhadapan dengan dunia luar, mereka maunya seperti apa. Nah, dengan perdebatan yang cukup panjang, nah terumuskanlah pola SPLK ini dan kemudian saya katakan ini
Uni Eropa itu punya standar sendiri, sekarang sudah bisa mengakui SPLK itu. Australia sebagai negara tetangga kita juga sudah mengakui. Jadi menurut saya ini sebuah peluang yang sudah terbuka, tinggal bagaimana kita ada pemerintah, bidang perindustrian, perdagangan, kehutanan, itu bisa duduk bersama sehingga industri-industri kehutanan kita ini bisa maju, dan itu implikasinya sangat luas, efek multipliernya sangat luar biasa terhadap masyarakat. Nah, kemudian kan kalau kita lihat perkembangan belakangan ini, kita sedih juga. Masa kita negara penghasil kayu meranti, tapi impor merantinya dari Singapura. Betul, ini dia persoalan, Bang. Bahkan seorang hanya Aibda aja bisa memainkan sampai 15 kontainer setiap bulan dari situ. Itu. Ini kan sudah sebuah, menurut saya sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Kenapa kita kayu-kayu kita tapi kemudian harus impor dari Singapura? Ini permainan apa sebenarnya? Nah, inilah akibat kalau kita tidak menjadikan industri kehutanan itu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang potensial. Nah, sebetulnya kita ini anak-anak mahasiswa dengan investasi, karena biar bagaimanapun produktivitas kawasan hutan itu memang harus dengan plantation, dengan penanaman, pengusahaan areal kawasan hutan harus dimanage sebagaimana mengelola kawasan kebun sawit. Oke, kalau gitu begini, Bang. Jadi kalau memang adalah demikian besar potensi hutan kita dan sedikit yang baru tereksploitasi kita bermanfaatkan. Nah, kira-kira menurut Abang antara pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha kecil, mana sebenarnya bisa kita mainkan untuk ketiga kelompok ini? Ya, jadi saya melihat begini. Ini memang perlu ada sebuah terobosan besar yang memang pemerintah harus ikut serta. Tanpa peran serta government melakukan penataan regulasi ini, itu nanti orang akan melihat bahwa yang mengelola hutan itu hanya pengusaha-pengusaha besar yang misalnya sudah bisa memiliki konsesi atas nama beberapa perusahaan menjadi ternyata dia sudah punya 2 juta hektar misalnya. Ya, betul. Sementara ada rakyat yang tidak mendapatkan kesempatan. Nah, menurut pendapat saya, kawasan-kawasan hutan ini tetap harus ada berbagi dengan masyarakat. Kita tidak perlu bikin konsep-konsep baru, tapi apa yang sudah ada itu yang perlu dikembangkan. Misalnya ada hutan tanaman rakyat, ada hutan ada hutan kemasyarakatan, ada hutan adat. Bagi masyarakat adat yang memang jelas areal kawasan mereka, itu harus dilegitimasi untuk memanfaatkan. Oleh pemanfaatan. Jadi pemerintah tidak usah ragu-ragu memberikan perizinan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutannya. Karena mereka adalah orang yang sangat cinta. Karena saya sudah buktikan di beberapa tempat, ketika itu diberikan izin konsesi kepada masyarakat adat, dia pelihara. Dia pelihara hutannya karena mereka tinggal di situ. Dan mereka menikmati hasil hutan dari situ. Nah, bayangkan kalau mereka ini kemudian dibantu dengan program bantuan manajemen. Bantuan manajemen. Kemudian hutan-hutan tanaman rakyat misalnya dikembangkan bagi masyarakat di sekitar hutan. Nah, jadi ketimpangan ini harus dihindarkan karena pengusaha-pengusaha itu kan umumnya orang dari luar dari daerah tersebut. Nah, menurut saya jangan ada dikotomi orang luar dengan penduduk setempat, tapi bagaimana berbagi. Bagaimana berbagi dan memberi kesempatan. Yang paling penting adalah legitimasi. Karena para pengusaha itu begitu dia mendapat izin konsesi, itu dia menganggap itu wilayahnya. Sehingga nggak peduli dengan sehingga orang-orang adat yang tinggal di situ pun kadang-kadang dianggap musuh. Ini menurut saya pandangan seperti itu keliru. Makanya masyarakat adat
arealnya bisa disepakati, kemudian diberikan pengesahan oleh pemerintah, dan mereka boleh mengelola. Masyarakat adat itu jauh lebih disiplin memelihara kawasan hutan adat mereka. Oke, baik Bang Kaban, semakin menarik, tetapi kita harus istirahat sejenak dulu lah, memberi kesempatan kepada teman-teman kita yang ada di beberapa daerah yang saat ini sedang menyaksikan acara ini untuk menikmati beberapa tayangan quote berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan sembara kembali dalam segmen berikutnya.